Shalom, selamat bertemu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat menyambut hari Kamis Putih kepada semua jemaat yang merayakannya pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau berterima kasih kepadamu untuk kesempatan kami dapat merayakan perayaan Kamis Putih, dan kami bersyukur untuk waktu yang ada kami dapat berkumpul bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Hari ini hamba mau berdoa untuk firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Hamba mohon biar kiranya Roh Kudus-Mu memberikan hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan, supaya setiap firman Tuhan yang sampai ke pikiran bahkan hati hamba-Mu ini datang daripada Engkau, dan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu semuanya datang daripada Engkau. Berkati sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan mereka secara pribadi. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26 saya bacakan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah saudara yang saya kasihi, perayaan Kamis Putih itu sering kali memperingatkan kita kepada dua perkara. Perkara yang pertama itu adalah perjamuan kudus atau perjamuan akhir malam sebelum Yesus ditangkap. Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Dan peristiwa yang kedua yang sering kali juga dikaitkan dengan kebaktian Kamis Putih itu adalah upacara membasuh kaki yang Yesus lakukan ke atas ke-12 orang muridnya. Kadangkala ada gereja yang meneruskan upacara ini setiap perayaan Kamis Putih. Semua kaki jemaat itu akan dibasuh oleh padri atau pemimpin gereja atau pemimpin sidang. Namun saudara, pada tahun ini disebabkan untuk mematuhi peraturan-peraturan atau SOP, makanya upacara pembasuhan kaki itu kita tidak adakan di setiap gereja kita. Namun kita mau terus belajar, kita mau supaya kita memfokuskan satu perkara yang saya percaya juga ini merupakan satu yang harus kita ingat pada waktu perayaan Kamis Putih ini, yaitu perjamuan malam, atau lebih kita kenali sebagai perjamuan kudus. Nah saudara yang saya kasihi, bahasa Inggris menyebutkan perjamuan kudus atau perjamuan malam Yesus bersama murid-muridnya ini disebut sebagai The Last Supper. Seorang pelukis terkenal yaitu Leonardo da Vinci pernah menuliskan potret ini, di mana dia menggambarkan ada perjamuan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kita tahu bahwa ada juga kontroversi yang timbul, bahkan ada juga tuduhan-tuduhan yang palsu terhadap potret ini. Namun saudara, saya tidak mau membicarakan tentang tuduhan palsu ataupun tuduhan-tuduhan tentang potret ini. Namun
Saya mau supaya kita belajar pada malam hari ini makna perjamuan kudus. Apakah makna di sebalik perjamuan kudus? Bahkan kita mau belajar dalam konteks jemaat di Korintus, mengapa Paulus memberikan pengajaran-pengajaran ini ke atas jemaat di Korintus. Nah, saudara yang saya kasihi, di dalam perjamuan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya, Paulus tidak ikut bersama-sama di dalam perjamuan itu. Bahkan nama Paulus pun tidak pernah disebut dalam keempat Injil. Namun saudara, Paulus dalam surat Korintus ini memberikan pengajaran-pengajaran tentang perjamuan kudus. Nah, jelas saudara, dalam ayat yang ke-23 Paulus berkata seperti ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ternyata saudara, pengajaran tentang perjamuan kudus ini Paulus terima. Mungkin dia mendapat pewahyuan, atau mungkin juga dia hasil daripada pengalaman atau pembacanya. Tapi saya percaya bahwa menurut ayat ini Paulus mendapat pengajaran-pengajaran tentang perjamuan kudus ini itu datangnya dari Tuhan. Dan dia menuliskan, dia mengajarkan perjamuan kudus ini kepada jemaat di Korintus. Kenapa saudara? Kalau kita lihat pada ayat sebelum-sebelumnya saudara, pada ayat 20 hingga ayat yang ke-22, kita melihat di situ ternyata terjadi kerosakan, terjadi kesalahan di dalam jemaat di Korintus semasa perjamuan diadakan. Ada perpecahan semasa perjamuan ini diadakan. Bahkan yang miskin tidak dapat makanan yang sepatutnya dipersiapkan untuk mereka. Sedangkan orang yang kaya itu mengubah perjamuan-perjamuan itu menjadi sebuah pesta pora dan mabuk-mabukan. Nah, untuk pengetahuan kita semua saudara, cara mereka menyambut atau cara mereka merayakan perjamuan pada waktu itu, masing-masing jemaat akan membawa makanannya dari rumah, dan itu harus dikumpul di gereja atau di tempat perkumpulan mereka, dan mereka harus makan bersama-sama. Ternyata jemaat di Korintus itu berbeza. Orang-orang yang kaya akan membawa makanan mereka, dan mereka akan makan makanan mereka terlebih dahulu, dan mereka akan berpesta pora, sehingga firman Tuhan berkata bahwa mereka mabuk sewaktu mereka meneruskan memakan perjamuan dan meminum minuman yang mereka bawa untuk upacara perjamuan. Nah, Paulus melihat ini sesuatu yang tidak benar. Paulus melihat sesuatu yang telah mencemarkan kesucian perjamuan kudus itu sendiri. Makanya Paulus memberikan satu pengajaran. Kalau kita baca dari ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26, Paulus memberikan makna, maksud perjamuan kudus ini. Nah, oleh itu saudara, saya ingin supaya kita belajar bersama-sama melalui kata-kata, melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Ada 3 perkara penting yang perlu kita pelajari tentang makna perjamuan kudus ini. Nah, yang pertama saudara, perjamuan kudus ini adalah sebuah lambang. Kalau dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, ada 2 perkara di sini yang harus kita perhatikan baik-baik. Bahkan 3 perkara yang harus kita perhatikan. Pertama, di dalam perjamuan ini atau perjamuan kudus ini, ada roti yang harus disediakan.
Nah, roti ini saudara, itu melambangkan tubuh Yesus yang telah hancur di kayu salib. Paulus sebenarnya tidak mengajar bahwa roti itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Memang ada kepercayaan saudara yang kita tahu bahwa apabila mereka memakan roti itu, mereka percaya bahwa roti itu benar-benar telah berubah menjadi tubuh Kristus. Nah saudara, demikian juga cawan. Ada juga kepercayaan yang percaya bahwa apabila mereka meminum cawan ataupun air anggur di dalam cawan itu, mereka percaya bahwa air itu benar-benar telah berubah menjadi darah Yesus. Namun saudara, pada hari ini saya mau supaya kita belajar bersama-sama. Perjamuan kudus ini adalah satu lambang. Lambang di mana roti yang telah dipecah-pecahkan itu dan diberikan kepada murid-murid Yesus atau kepada kita, itu melambangkan tubuh Yesus yang telah hancur di atas kayu salib. Demikian juga saudara, cawan. Cawan itu yang melambangkan darah Yesus. Ada satu terjemahan yang dikatakan terjemahan gagasan Bradley. Dia menerjemahkan seperti ini: cawan ini adalah perjanjian baru dan harganya adalah darah Yesus. Nah saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, ternyata cawan yang berisi air anggur itu melambangkan darah Yesus. Hanya lambang saudara. Kita tidak akan meminum darah Yesus yang sebenar. Kita tidak akan memakan tubuh Yesus yang sebenar. Tetapi melalui perjamuan ini, semuanya itu Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka menghormati perjamuan itu. Karena perjamuan itu, roti yang dimakan itu melambangkan tubuh Yesus. Manakala air anggur yang mereka minum itu melambangkan darah Yesus, dan itu harus diterima, disambut dengan penuh hormat saudara. Manakala disebut di sini ada perjanjian baru, itu menyatakan tentang keselamatan yang telah dibawa oleh Yesus melalui kematian Yesus di dalam perjanjian baru. Karena kalau kita melihat saudara dalam sejarah perjanjian lama, keselamatan itu merupakan satu inisiatif Allah yang dilakukan, dan umatnya harus mengorbankan domba atau apa saja yang boleh mengeluarkan darah, dan itu sebagai tanda pengampunan dosa mereka kepada Allah. Namun di dalam perjanjian baru saudara, kita tidak perlukan semua darah-darah binatang. Kita tidak perlukan semua darah-darah korban sembelihan. Tetapi apa yang kita perlukan di dalam perjanjian baru itu adalah darah Yesus. Dan itu sudah cukup untuk kita. Makanya ayat yang ke-25, Alkitab mengajar bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, menurut firman Tuhan. Nah, yang kedua saudara, makna daripada perjamuan kudus saudara, kita harus mengerti bahwa melalui perjamuan kudus ini, itu merupakan satu peringatan. Kata peringatan di sini bukan hanya sekadar mengingat sahaja, tapi kata ini mengandung satu gagasan yang aktif untuk memikirkan atau merenungkan apa yang telah Yesus lakukan, apa yang telah Yesus kerjakan di dalam kehidupannya, sehingga harus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Makanya di dalam ayat ini Alkitab berkata, perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Di dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, perkataan ini saudara diulang sebanyak 2 kali. Maksudnya saudara, sangat penting pada waktu kita menerima perjamuan kudus ini, kita harus memperingati akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Darahnya yang melambangkan air anggur yang kita terima itu tercurah di atas kayu salib untuk menghapus segala dosa saudara dan saya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di sini, firman Tuhan berkata, "Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Perkataan "akan aku" ini memiliki maksud yang lebih luas atau lebih dalam yang bermaksud kematianku. Nah, jelas saudara, melalui perjamuan kudus ini itu mengajar kita untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagian yang ketiga saudara yang harus kita pelajari bersama-sama saudara, melalui perjamuan kudus ini, ayat yang ke-26 itu memberikan kita satu gambaran atau memberikan kita satu tugas yang sangat penting. Ayat yang ke-26 berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Makanya saudara, makna perjamuan kudus ini itu memberikan satu gambaran tentang pemberitaan yang harus kita lakukan, yang harus kita sampaikan hingga akhir zaman. Ayat yang ke-26 ada tertulis perkataan "sebab setiap kali kamu." Perkataan "sebab" di sini itu menunjukkan alasan mengapa perjamuan kudus itu perlu ada pengulangan, diulang-ulang. Saudara yang saya kasihi, kita harus dan kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Pada waktu kita mengambil perjamuan itu, pada waktu kita menerima perjamuan itu, ada 2 perkara yang harus kita perhatikan. Pada waktu kita mengambil perjamuan itu, kita harus memikirkan ke belakang bahwa saudara, kita harus mengingati kematian Tuhan. Tetapi perkara yang kedua, kita harus pikir ke depan. Melalui perjamuan kudus ini saudara, ini menjadi inti pemberitaan tentang kematian Yesus. Dan itu saudara harus kita lakukan, harus kita kerjakan sampai akhir zaman. Makanya seperti yang saya katakan tadi saudara, ini ada proses pengulangan. Perjamuan kudus harus dilakukan secara berulang-ulang. Bahkan saya tahu bahwa ada di antara juga hamba-hamba Tuhan, tapi bukan di tempat kita, ada hamba-hamba Tuhan yang berada di luar negara yang mengadakan perjamuan kudus ini secara pribadi. Mereka menyambut perjamuan kudus ini di rumah mereka masing-masing dengan penuh ketaatan. Mereka ingin memperingati pengorbanan Yesus, kematian Yesus atas kayu salib. Saudara, ini yang disampaikan oleh Paulus. Ini yang dijelaskannya kepada jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus benar-benar telah mencemarkan, sungguh-sungguh mencemarkan makna sebenar perjamuan kudus. Saya mendorong kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, marilah kita menerima perjamuan kudus ini dengan pemahaman yang betul, dengan maksud yang betul. Saudara, kita sedang memperingati kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan.
dan kita harus datang untuk menerima perjamuan kudus itu dengan penuh rasa hormat. Dan kita yakin percaya saudara, pada waktu kita menerima perjamuan kudus ini, kita sedang memberitakan kematian Yesus. Dan itu harus diteruskan hingga Tuhan datang kali kedua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Sungguh Tuhan, pada waktu kami menerima perjamuan kudus ini, itu mengajar kami untuk memperingati pengorbanan Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar, bahkan memberikan kami pemahaman yang benar tentang perjamuan kudus. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kami, bahkan menguatkan kami pada waktu kami mendengarnya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mendengar firman Tuhan. Selamat menyambut hari Kamis Putih dan Tuhan memberkati kita.